Mengenai jabatan tentang kepala desa, kali ini sedang ramai diperbincangkan karena tuntutan kepala desa untuk merubah masa jabatannya itu dinilai cukup lama sekali dan akan berdampak buruk pada sirkulasi demokrasi yang ada di tingkat desa. Maka dari itu, mari kita berpendapat. Mengenai isu tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa, ternyata pertama kali itu disampaikan oleh Gus Halim yang merupakan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Mei 2022 saat bertemu dengan para pakar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, sebetulnya banyak dari kita yang menyangka bahwa tuntutan masa perpanjangan kepala desa ini itu berasal dari para ribuan kepala desa yang datang secara langsung berbondong-bondong untuk memperpanjang masa jabatannya. Akan tetapi, ini kronologisnya tidak seperti itu. Ini seperti memancing semut datang dengan kita menebarkan gula di sebuah ruangan. Dan bola panas itu ternyata sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau lebih kita kenal dengan Gus Halim. Jabatan desa sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kepala desa masa jabatannya itu selama 6 tahun dan bisa mencalonkan kembali selama 3 kali atau 3 periode berturut-turut. Lalu, hal demikian itu menjadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat ketika pada Senin 16 Januari 2023 para ribuan kepala desa itu berbondong-bondong datang ke gedung DPR untuk menyuarakan tuntutannya. Salah satu dari tuntutannya tersebut adalah revisi mengenai pasal 39 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebetulnya memang tuntutannya tidak hanya mengenai masa jabatan mengenai kepala desa. Ada tuntutan-tuntutan lain seperti anggaran dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi ramai diperbincangkan oleh publik adalah mengenai masa jabatan kekuasaan. Karena kekuasaan ini cukup sensitif di kalangan masyarakat kita mengenai sebuah kekuasaan yang bergulir begitu lama, karena mungkin kita memiliki trauma politik Orde Baru yang menjabat begitu lama, sehingga ketika kita membicarakan mengenai kekuasaan diperpanjang atau tidak itu agak cukup ramai atau karena memang sensitif untuk dibahas di ranah publik mengenai perpanjangan kekuasaan. Nah, alasan dari diperlukannya perpanjangan masa jabatan kepala desa salah satunya yang pertama adalah mengenai dinamika politik yang ada di wilayah desa. Dinamika politik yang ada di desa itu terjadi dengan begitu dahsyat, kata para orang-orang kepala desa yang memiliki tuntutan ini dan juga oleh Abdesi itu sendiri. Dinamika politik ketika pemilihan kepala desa itu selalu terjadi pembelahan yang begitu meruncing dan diperlukan waktu yang lama untuk mengkonsolidir atau menyolidkan kembali masyarakat yang sudah terpecah belah itu, sehingga diperlukan sebuah tambahan masa jabatan bagi seorang kepala desa untuk mengintegrasikan kembali masyarakat yang terpecah itu. Lalu kemudian ada alasan lain, yaitu mengenai stabilitas di desa. Karena ketika pilkades ini bergulir, kemudian masyarakat terbelah, maka stabilitas itu tidak terjadi. Nah, kepala desa yang menjabat tentu membutuhkan sebuah stabilitas politik di dalamnya untuk melakukan atau melaksanakan program-program kerja yang sudah dibangun atau direncanakan. Yang ketiga ada keberlanjutan mengenai pembangunan di desa. Nah, mengenai dinamika politik yang terjadi, sebetulnya ada alternatif lain selain memperpanjang jabatan kepala desa itu sendiri, yaitu mengenai sosialisasi tentang pendidikan politik di kalangan desa. Nah, ini yang harusnya justru diperkuat. Bukan hanya sekedar
menambah jabatan kepala desa menjadi 9 tahun untuk menjaga dinamika politik yang terjadi. Karena semakin lama kekuasaan itu berkuasa, tentu para masyarakat yang memang menganggap bahwa kepala desa itu kurang baik dalam melaksanakan jabatannya, tentu akan menunggu terlalu lama. Amarah masyarakat itu akan terbendung dengan begitu lama. Dan ketika pilkades bergulir, maka itu akan diluapkan secara langsung. Itu tentu tidak baik. Perlu sirkulasi yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama untuk sebuah kekuasaan dalam demokrasi itu disirkulasikan dengan baik gitu. Itu perlu sirkulasi yang baik mengenai kekuasaan. Karena efeknya itu bukan malah meredam dinamika politik, tentu akan semakin memperbesar dinamika politik tentang pembelahan sosial itu terjadi. Lalu kemudian Gus Halim selaku Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mengatakan bahwa meskipun jabatan kepala desa itu 9 tahun, tentu ketika masyarakat ingin seorang kepala desa itu dilengsarkan atau digantikan, kita kan punya Mendagri katanya. Betul, kita punya Mendagri, tapi mekanisme itu akan terlalu rumit bagi dinamika politik dalam tingkatan desa untuk melakukannya. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah mekanisme yang sederhana dan juga bisa dilakukan oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun. Yaitu tidak terlalu lama untuk menunggu kekuasaan itu diganti. Karena ketika kepala desa itu baik atau bagus dalam pembangunannya, dalam kiprah menjabatnya, tentu secara logika sederhana, masyarakat yang merasakannya pun akan memilih dia lagi ketika pilkades itu digulirkan lagi. Itu logika sederhananya. Mengenai stabilitas desa, juga keberlanjutan pembangunan, ini merupakan dua hal yang awalnya itu bermuara di dinamika politik yang ada di desa itu sendiri. Saya pikir dengan pendidikan politik yang digencarkan oleh pemerintah di tingkatan desa, tentu persoalan pembelahan sosial ini akan bisa terkendali gitu oleh para jajaran struktural di kalangan desa itu sendiri. Lalu mengenai perpanjangan 9 tahun itu cukup memiliki dua sisi yang harus kita cermati. Yang pertama, ketika perpanjangan 9 tahun ini berlakukan, kemudian keberhasilan di desa itu sangat baik, tentu ini efektif. Akan tetapi di sisi lain yang perlu kita lihat juga adalah dampak buruk ketika masa jabatan desa ini diberlakukan selama 9 tahun. Itu yang perlu kita antisipasi. Karena saya lihat belum ada langkah antisipasi atau alternatif lain ketika 9 tahun ini berhasil disahkan, kemudian dari jabatan 9 tahun ini digunakan oleh kepala desa, ketika kepala desa itu melakukan hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat, alternatifnya bagaimana? Apakah masyarakat desa itu hanya mengandalkan Mendagri untuk mengurus tingkatan desa? Tentu itu terlalu sebuah mekanisme yang cukup jauh untuk menjangkaunya bagi kalangan masyarakat desa. Nah, data dari KPK sendiri dari tahun 2012 hingga 2021 ada 601 kasus penyelewengan dana desa. Dan dari 601 kasus itu, orang-orang desa yang terjerat itu ada 686 orang kepala desa yang terjerat. Itu baru jabatan 6 tahun, apalagi 9 tahun. Karena semakin lama seseorang itu berkuasa, maka celah-celah untuk melakukan hal yang dianggap tidak baik atau tidak amanah, itu akan semakin terbuka lebar. Juga yang diperlukan bagi situasi politik di tingkatan desa itu adalah mekanisme yang sederhana, juga demokratis, transparan, dan mampu dipertanggungjawabkan. Karena kembali lagi kepada logikanya, ketika
seorang kades itu berhasil melakukan pembangunan, kemudian menjalankan janji-janjinya, berhasil membangun sebuah desa itu dengan baik, kemudian masyarakat maju ketika dipimpin olehnya, tentu masyarakat yang merasakannya pun akan mendukung dia kembali untuk menjabat di sebuah desa itu. Itu logika sederhananya. Jadi perpanjangan masa jabatan 9 tahun itu agak kurang relevan ketika dihadapkan pada alasan mengenai dinamika politik akibat pilkades, stabilitas desa, keberlanjutan pembangunan. Itu agak kurang relevan. Karena itu sudah bisa kita bantah dengan logika yang sederhana tadi. Ditambah dengan hari ini kita mendekati dengan momen-momen politik. Tentu kita tahu bahwa desa itu adalah akar rumput atau lumbung suara bagi para partai-partai besar atau para pejabat-pejabat yang memiliki kepentingan di momentum pemilu nanti. Ini juga menjadi sebuah atau bisa menghasilkan asumsi-asumsi liar yang sifatnya politis gitu. Nah, mengenai jabatan 9 tahun, apakah ini juga mampu menjadi sebuah jaminan bagi keberhasilan pembangunan desa? Kita pikir tidak bisa menjamin, karena jaminan keberhasilan dalam membangun desa itu ditentukan oleh pemimpinnya sendiri, bukan soal berapa lama dia menjabat gitu. Karena dalam pembangunan desa yang dibutuhkan itu adalah kepemimpinan yang kuat, memiliki gagasan yang cemerlang dan juga cerdas. Kemudian memiliki inovasi dalam berbagai bidang yang akan dibangun. Lalu memiliki komunikasi yang baik, mampu mengkonsolidir masyarakat, mampu menyediakan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat untuk meluapkan segala keresahannya untuk mencegah dinamika politik yang dimaksud tadi. Kemudian eksekusi yang matang dalam berbagai program. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan yang tadi, tentu kita harus memikirkan membangun sebuah sistem yang kuat mengenai tatanan desa tadi. Seperti misalkan penguatan badan permusyawaratan desa, kemudian penguatan sistem desa, status kepegawaian desa, karena pegawai-pegawai desa ini kan statusnya juga belum jelas. Mereka tuh bukan ASN tapi diperlakukan seperti ASN. Itu yang perlu diperbaiki sebetulnya. Seperti gaji para perangkat desa, kemudian status atau kedudukan dari kepegawaian desa itu tadi. Dan juga ada standar minimal bagi orang-orang itu untuk, atau standarisasi bagi orang-orang yang ingin bekerja di desa itu harus memiliki standar yang jelas. Seperti apa yang dibutuhkan oleh desa itu sendiri itu harus dijadikan sebagai sebuah aturan. Sehingga desa secara kelembagaan itu menjadi kuat untuk menyongsong masyarakat pedesaan agar bisa mencapai kemajuan yang diharapkan. Nah, dampak 9 tahun tadi atau dampak lamanya seseorang itu berkuasa, yang pertama itu bisa membuat gurita kekuasaan atau lebih kita kenal dengan dinasti. Karena di berbagai sejarah seseorang itu berkuasa secara lama, maka akan menghasilkan gurita kekuasaan atau dinasti kekuasaan. Lalu bisa menimbulkan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang ketiga, rawan despotik atau kekuasaan yang diselewengkan. Lalu jabatan 9 tahun itu menghambat sirkulasi demokrasi yang cepat, karena sebaik-baiknya air itu adalah air yang mengalir gitu. Karena air yang diam itu akan cenderung menjadi penyakit. Maka sirkulasi itu sangat diperlukan. Pergantian kekuasaan itu yang ideal itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Lalu mengenai oposisi masyarakat. Misalkan ketika seorang kepala desa terpilih kemudian menjabat selama 9 tahun, lalu oposisi masyarakat ini harus menunggu lama untuk menanti pemilihan kepala desa lagi. Nah, dalam proses menunggunya itu tentu ada hasrat politik yang dibendung begitu lama. Ketika momentum pilkades itu datang selama 9 tahun sekali,
kita bisa membayangkan ketika hasrat politik itu diluapkan, tentu akan semakin begitu besar emosinya. Ketika 6 tahun pun dinamika politiknya begitu besar, apalagi 9 tahun. Coba kita pikir kembali. Daripada kita memikirkan mengenai sebuah jabatan kepala desa diperpanjang atau tidak, lebih baik kita kembali kepada konsep dasar membangun desa. Akan kita seperti apakan desa ini? Arah kemajuannya mau dibawa kemana? Kita harus mampu menghubungkan desa dengan kota, supaya ketimpangan antara desa dengan kota ini tidak begitu terlihat dengan jelas. Karena munculnya kota di negara kita ini berbeda dengan kemunculan kota di negara-negara lain. Karena kemunculan kota di negara kita ini hasil daripada kolonialisme. Sedangkan desa itu dijadikan sebagai sebuah lumbung sumber daya alam, bentuk pengolahan sumber daya alam yang bisa kita lihat. Hal-hal yang diolah di desa itu adalah komoditas-komoditas yang mendasar, komoditas-komoditas yang begitu penting. Berbeda dengan di kota. Di kota, komoditas-komoditas yang diolah itu bukan komoditas-komoditas dasar, melainkan komoditas-komoditas konsumtif. Maka dari itu lebih baik kita memikirkan bagaimana menghubungkan desa dengan kota. Seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta dalam karyanya yang berjudul Beberapa Pasal Ekonomi. Itu yang bisa kita sampaikan mengenai isu yang sedang ramai diperbincangkan kali ini tentang masa jabatan desa yang akan menjadi 9 tahun. Itu yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Mari kita berpendapat.